Logistik WSBK Mandalika 2022 mulai diangkut ke Australia. PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat menyatakan logistik ajang World Superbike yang telah digelar di sirkuit Mandalika mulai diangkut menggunakan pesawat kargo menuju Australia. Logistik WSBK Mandalika dibawa mulai hari ini ke Australia. Ketua Humas PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok, Arif Haryanto di Praya. Ia mengatakan, logistik WSBK dijadwalkan berangkat dari Bandara Lombok dengan 2 penerbangan, yaitu 14 November 2022 pukul 23.59 WITA dibawa menggunakan pesawat Qatar Airways Boeing 777-200F rute Lombok Victoria, Australia. Sedangkan pada 15 November 2022 pukul 10 WITA, logistik dibawa dengan Silkway Boeing 747-400F rute Lombok Victoria, Australia. Hari ini logistik dari sirkuit Mandalika mulai dibawa ke Bandara Lombok dan selanjutnya dibawa menggunakan pesawat kargo menuju Australia. Katanya, sebelumnya, semua logistik ajang World Superbike pada 11 hingga 13 November 2022 yang dibawa melalui jalur transportasi udara melalui Bandara Internasional Lombok telah tiba di Bandok Pertamina Mandalika International Street Circuit pada 1 November 2022. Total ada 176,05 ton kargo logistik ajang balap motor WSBK 2022 Mandalika yang tiba melalui Bandara Lombok. Kata Humas PT Angkasa Pura I Bandara Lombok, Arif Haryanto. Hari Minggu 30 Oktober, sebanyak 148 ton kargo logistik ajang balap motor World Superbike 2022 telah tiba di Bandara Lombok. Logistik tersebut diangkut oleh 2 pesawat kargo jenis Boeing 777 Fighter, masing-masing milik maskapai Qatar Airways dan Ethiopian Airlines. Setelah menurunkan muatannya di Lombok, kedua pesawat tersebut kemudian bertolak ke Hong Kong. Katanya, pembalap Pata Yamaha asal Turki Toprak Rezgetioglu akhirnya menunaikan janjinya menyantap ketoprak usai race 2 World Superbike atau WSBK Mandalika Minggu kemarin 13 November 2022. Meski baru pertama kali menjajalnya, dia mengaku telah menyukai makanan khas Indonesia tersebut. Disita dari tayangan Trans7 dan Twitter @yamaharacing.com, toprak yang telah duduk di kursi diberikan sepiring ketoprak yang sayur-sayuran dan saus kacangnya dibuat terpisah. Dia langsung menunjukkan makanan tersebut ke kamera dan mulai menyantapnya. Uniknya, dia menyantap satu demi satu sayuran yang tersedia di piring. Hingga akhirnya dia ingatkan untuk mengaduk atau menyampur semuanya dengan bumbu kacang yang telah disediakan. Lebih baik seperti ini, tidak dicampur, ujar Toprak yang ingin agar sayuran dan bumbu kacangnya terpisah, dikutip Senin pada 14 November 2022. WSBK Mandalika, gadis berbaju adat curi perhatian Dorna. Ajang balap World Superbike Championship 2022 atau WSBK yang berlangsung di sirkuit Mandalika diramaikan dengan para perempuan yang mengenakan pakaian adat lokal. Jadwal WSBK Mandalika 2022 berlangsung di Pertamina Mandalika International Street Circuit sejak Jumat 11 November 2022 dan akan digelar hingga Minggu 13 November 2022. Bagi para penonton, khususnya pemegang tiket VIP WSBK Mandalika 2022, mereka tidak hanya menyaksikan balapan tetapi juga mendapat akses pit walk. Penonton berkesempatan mengikuti sesi pit walk yang berlangsung pada Sabtu 12 November 2022 sekitar pukul 10.35 WITA atau setelah Superpole WSBK. Para pengunjung bisa melihat motor-motor yang digunakan para pembalap, namun mereka tak bisa terlalu dekat dengan kuda besi itu karena dipasang garis pembatas. Sesi pit walk ini juga diramaikan oleh beberapa gadis yang menggunakan pakaian adat Nusa Tenggara Barat.
Direktur Utama MGPA, Priyadi Satria mengatakan, hal itu dilakukan untuk mempromosikan budaya lokal ke dunia internasional. Baru kali ini, WSBK bukan merupakan ajang utama MGPA. Memang, kami menyelenggarakan WSBK, tapi salah satu ajang utamanya adalah Lombok Sumbawa Festival. Makanya di ajang kali ini, kami tampilkan sosial budayanya Nusa Tenggara Barat. Jadi di pit lane walk, ada wanita menggunakan perangkat baju daerah. Itu menjadi tontonan sendiri bagi pembalap, timnya, dan Dorna. Ucap Priyandi. Priyandi mengungkapkan bahwa Dorna Sport selaku penyelenggara WSBK terpukau dan kerap bertanya soal baju hingga aksesoris yang dipakai para gadis tersebut. Dorna melihat wanita-wanita itu dan mempertanyakan bajunya handmade ya. Gelangnya terlihat bukan bikinan pabrik. Saya kasih tahu bahwa gelang itu diketok, satu-satu dibentuk. Buat mereka ini sesuatu yang belum pernah dilihat, tutur Priyandi. Ada satu wanita berdiri di depan garasi tertutup yang tidak terpakai. Sama Dorna dipanggil, disuruh pindah berdiri di garasi yang terbuka, sehingga kalau orang foto bisa kelihatan baju adatnya. Artinya, mereka turut serta mempromosikan, ujarnya. Penampilan para gadis berbaju adat itu tidak hanya mempromosikan Nusa Tenggara Barat, tapi juga menjadi salah satu upaya MGPA untuk meningkatkan animo masyarakat terhadap WSBK. Selain itu, Priyandi juga sudah menyiapkan budaya lokal lainnya untuk ditampilkan sebelum balapan pada hari terakhir penyelenggaraan WSBK Mandalika, Minggu 13 November 2022. Jumlah penonton WSBK Mandalika pecahkan rekor kalahkan Inggris. Komandan Lapangan WSBK Mandalika 2022, Jamaluddin Maladi mengatakan total penonton pada 3 hari balapan menembus 45.000. Jamaluddin menjelaskan jumlah penonton WSBK 11 hingga 13 November 2022 sudah melampaui total fans yang memadati sirkuit Silverstone dalam penyelenggaraan WSBK Inggris pada 15 hingga 17 Juli. Menurut Jamal, total penonton mencapai 45.517 orang yang terdiri dari berbagai pihak yang hadir dalam loka balap internasional tersebut. Angka ini memecahkan rekor jumlah penonton WSBK sirkuit Inggris yang mencapai 42.000. Kita sudah mencapai 45.000 lebih selama 3 hari, kata Jamal Minggu siang di sirkuit Mandalika. Jamal merinci, sejumlah tiket yang terjual sebanyak 38.000 baik secara online maupun offline. Sementara penonton dari undangan pihak Indonesia Tourism Development Corporation untuk kalangan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebanyak 2.500 orang. Kita juga ada panitia lokal ITDC 302 orang, panitia lokal dari NTB capai 715 orang, volunteer 1.700 orang, UMKM 800 orang, media partner 250 orang, pihak Dorna 750 orang. Semua ini kan ikut menonton di sirkuit Mandalika, ujarnya. Menurut Jamal, jumlah penonton 45.517 tersebut merupakan buah dari kerjasama dan kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah Provinsi NTB dan ITDC bersama MGPA. Kita apresiasi para penonton dari berbagai kalangan yang datang ke Mandalika. Semoga tahun depan di MotoGP kita harap bisa tembus 2 kali lipat, ujar Jamal. Sementara menurut rilis resmi dari ITDC, WSBK Mandalika 2022 dihadiri lebih dari 51.600 penonton. Pembalap Pata Yamaha di World Superbike atau WSBK, Toprak Rizkytioglu mengenang masa-masa indah saat membalap di sirkuit Mandalika, Lombok tahun lalu. Toprak mengatakan lintasan yang bertempat di pinggir pantai itu selalu membuatnya antusias. Musim lalu Toprak memastikan diri sebagai juara dunia di sirkuit Mandalika. Itu merupakan gelar pertamanya di kejuaraan WSBK. Toprak juga menjadi satu-satunya orang Turki yang mampu mengangkat piala di kompetisi balap motor tersebut.
Itulah mengapa dia dan sirkuit Mandalika seperti memiliki ikatan emosional. Di perlombaan musim ini, pembalap 26 tahun itu memasang target lebih tinggi dari musim sebelumnya. Aku benar-benar memantapkan fokusku untuk membalap di sirkuit Mandalika. Aku punya kenangan indah di sana, yakni saat merayakan juara dunia musim 2021. Kala itu aku posisi 2 saat perlombaan. Sekarang targetku meraih kemenangan. Kita lihat saja. Ujar Toprak dikutip dari laman resmi Pata Yamaha.